Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar, siaran ini dipancarkan dari Pesantren Darut Tauhid Serua, Tangerang, Banten. Apa kabar para santri sekalian? Itu standar ya. Nanti setiap berkata itu harus pakai hati. Jangan hanya ikut-ikutan. Alhamdulillah. Jadi ketika menyebut Assalamualaikum, hati itu harus ikut. Apa ikutnya? Ikut mendoakan. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah mencurahkan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan. Ada yang Assalamualaikum tapi tidak ada di hatinya. Itu kurang mantap. Sama. Apa kabar? Alhamdulillah. Walaupun tidak pakai yang lain-lain, Alhamdulillah saja sudah luar biasa. Kita harus membiasakan faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik, benar atau diam. Nah, kalau kita bicara, usahakan ada isinya. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Ada dua hal yang sangat penting sekali, yaitu kemampuan berterima kasih. Kalau kita berbuat baik sebesar apapun, jangan pernah mengharapkan ucapan terima kasih dari siapapun, kecuali semoga kebaikan kita diterima oleh Allah. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik, tapi aslinya adalah Allah yang berbuat baik, kita jadi jalan. Seperti kita nolong orang, aslinya adalah Allah menolong orang itu, syariatnya lewat kita. Kalau kita ikhlas, jadilah amal untuk kita. Kalau kita ria, ngarep-ngarep dipuji, dihargai, dibalas budihi, kita tidak dapat amalnya. Ini seperti sekarang. Hakikatnya kalau kebenaran yang tersampaikan itu Allah yang memberi. Lewat yang bicara. Yang bicara tidak usah ngarep-ngarep berterima kasih. Karena sebetulnya kebaikan itu datang dari Allah. Untung kita jadi jalan. Jelas hadirin? Kita ngasih makan kucing. Tidak usah ngarep-ngarep kucing berterima kasih. Karena itu rezeki kucing. Dan kita yang jadi jalan. Jadi jalan saja udah karunia. Kan semua karunia dari Allah. Siapa yang jadi jalan, itulah yang beruntung. Kalau ikhlas, dapat pahalanya. Mari kita biasakan berbuat kebaikan sebesar apapun, tanpa berharap ucapan terima kasih. Sudah saja, sudah selesai. Kebaikan itu adalah kita lakukan lillahi ta'ala. Kalau kita ngadep-ngadep terima kasih, selain hati kita tidak tenang, akan jengkel, sakit hati, bahkan marah, kalau tidak diterima kasih, juga kita tidak ada pahalanya. Jadi urusan kita dalam berbuat baik adalah kita berbuat baik lillahi ta'ala, sudah cukup. Pasti ada balasannya pada waktu dan bentuk yang paling pas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak ada balasan. Tidak mungkin. Kalau orang berbuat baik ke kita, itu berarti Allah yang berbuat baik ke kita lewat orang. Maka beda lagi urusannya. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih. Kita harus terima kasih.
Sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, kita harus berterima kasih. Karena itu sebagai syukur kepada Allah. Ini penting ini. Ya. Sekecil apapun kebaikan, itu datang dari Allah. Lewat siapa yang Allah kehendaki. Adik-adik lahir ke dunia lewat siapa? Lewat ibu. Di sana lewat orang tua. Makanya berterima kasih kepada orang tua adalah syukur ke Allah. Yang menciptakan kita Allah. Tapi adanya kita ke dunia syariatnya lewat adanya orang tua. Nah, kalau kita rajin bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur tambah karunia. Kita kufur jadi azab yang pedih. Jadi sebetulnya kalau kita berterima kasih, yang untung siapa? Siapa? Diri sendiri. Kalau kita tidak berterima kasih, yang rugi siapa? Diri sendiri. Jadi orang-orang yang jarang berterima kasih, itu orang yang kufur nikmat. Dia rugi. Dia tidak akan ditambah karunia-Nya oleh Allah. Tidak barokah. Anak yang tidak tahu terima kasih ke orang tua, anak yang rugi. Dia tidak bertambah karunia-Nya. Bahkan jadi azab nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya keterampilan berterima kasih ini luar biasa. Ini di pesantren Seruat sekarang sudah ada kuda 2. Ya. Salah satu di antara hikmah belajar berkuda adalah selalu berterima kasih kita. Kalau kuda, kita sudah naik ke kuda, tepuk lehernya. Terima kasih ya Kud. Sudah mau dinaikin. Gak enak tuh kita dinaikin orang. Benar. Kita naik ke punggung kuda. Langsung usap lehernya. Tepuk-tepuk. Makasih ya. Sudah diam. Mau dinaikin. Terus kita majukan kudanya. Tepuk perutnya. Kuda maju. Belok kanan. Belok kiri, dia mau nurut, tepuk lagi lehernya. Terima kasih, sudah nurut. Lagi jalan, kita rem, kudanya ditarik kendalinya, berhenti, tepuk lagi lehernya. Terima kasih, itu kuda suka, dia ngerti, oh ini yang nunggang, benar-benar tahu terima kasih. Dan kuda suka itu. Jadi, dan dia akan hafal, oh kalau ditarik, saya berhenti, saya diterima kasihin. Begitulah itu dengan kuda. Ya. Sama kalau sudah selesai berkuda, peluk kudanya. Usap-usap lehernya, ubun-ubunnya, peluk, tatap, terima kasih. Oh itu dia akan ingat ke kita. Nah itu ke kuda berterima kasih, kudanya jadi baik ke kita. Apalagi ke orang yang punya akal, benar? Nah rekan-rekan sekalian, adik-adik, ini harus kita biasakan, dilatih untuk berterima kasih, sekecil apapun kebaikan orang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balas budi itu harus kita lakukan. Jadi jangan biasakan kalau ada orang berbuat baik ke kita dan kita biasa saja. Tidak boleh. Karena sebetulnya Allah yang berbuat baik ke kita. Kita jalan, terus pintu ada yang ngebukakan. Terima kasih itu. Kita mau minum, tiba-tiba diambilkan air oleh teman. Aduh, terima kasih. Doakan yang banyak. Lagi di kelas, pensil, pulpen kita macet, dipinjemi oleh teman. Wow, itu Allah yang ngasih pinjem lewat teman. Terima kasih, terima kasih. Balas. Jangan biasakan ada orang berbuat baik ke kita, kita tidak membalasnya. Nanti hutang.
budi. Ya, balas, pokoknya balas kebaikan orang dalam bentuk apapun, balas lebih dari yang dilakukan orang. Jelas itu adik-adik, ini betul-betul syukur nikmat. Makin kita membalas kebaikan, makin banyak lagi kebaikan yang datang. Contoh, pinjam motor, judulnya. Kang, saya pinjam motor ya. Kenapa? Anak saya harus ke puskesmas. Saya pinjam 1 jam, kurang lebih. Paling lambat pada zuhur. Pas pulang, motornya tuh dikembalikannya sore. Bensin habis, ban kempes, motor kotor, spion copot, rantai putus, jok hilang. Kira-kira dikasih pinjam lagi tidak? Bandingkan dengan ini. Kang, saya pinjam motor. Pas dipulangkan tuh, sebelum waktunya, sebelum zuhur, motor jadi lebih bersih dari sebelum, karena dicuci dulu. Dilihat bensin jadi penuh. Kira-kira dipinjemin lagi tidak? Jangan suka sungkan ya. Kalau mau pinjam motor, pakai aja. Nanti mah pinjam aja, tiap bensin habis pinjam ya. Secara umum saja logikanya begitu. Orang yang tahu terima kasih, tahu balas budi, secara duniawinya saja akan mudah. Makanya orang-orang yang tidak tahu terima kasih macet itu karunia. Orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, itu kufur nikmat. Jangan anggap remeh guru-guru di sekolah. Apalagi guru-guru yang membuat kita kenal ke Allah. Itu tidak ada tak ternilai, benar? Kalau enggak, kita enggak beriman. Ilmu-ilmu penting. Ilmu matematik membuat kita bisa berhitung. Ilmu-ilmu lain penting. Tapi yang tertinggi adalah ilmu agama. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah, yang membuat kita mengenal bagaimana jadi dekat dengan Allah, itu ilmu terpenting. Tapi rada jarang tuh orang berterima kasih kepada guru agamanya, benar? Padahal itulah yang membuat dia tahu bagaimana jalan pulang ke akhirat dengan benar. Makanya kalau pribadi, paling nikmat adalah mengenang jasa guru, jasa orang tua. Orang tua, bagaimanapun keadaannya, sudah mengantarkan kita lahir ke dunia. Ini tidak bisa diganti oleh yang lain. Betapapun keadaan orang tua belum seideal yang kita harapkan, tapi nyatanya sudah pernah repot melahirkan, mengurus kita. Ini nggak bisa dipungkiri. Dan guru-guru agama kita, itu yang harusnya kita tafakuri. Makanya usahakan. Kalau tahajud tuh jangan pernah lepas untuk membayangkan perjuangan pengorbanan orang tua kepada kita dan guru-guru kita. Doakan yang banyak, yang tulus, keluarganya, keturunannya. Allah tahu. Allah tahu siapa yang mendoakan guru-gurunya dengan tulus. Allah tahu siapa yang tidak peduli ke guru. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat baik ke kita. Orang tua, guru. Kita pasti ada orang baik ke kita, benar?
yang terang-terangan dan yang tidak kelihatan. Doakan. Itu bagian daripada balas budi kita. Mendoakan kebaikan. Saya bisa begini. Banyak yang berbuat baik. Baju ada yang jahitkan. Sorban. Jam tangan ada yang ngasih. Handphone ini juga dikasih orang. Kacamata ini yang dipakai. Juga pemberian. Doakan. Kendaraan, bensin, ada busur panah, semua itu jangan dilupakan kebaikan orang sekecil apapun. Baik dalam bentuk ilmu, tenaga, harta, pikiran, pendapat, ide. Jangan sungkan untuk terus mengakui kebaikan orang dan berterima kasih. Itu penting, ya. Itu yang akan membuat kita ditambah lagi oleh Allah karunia. Jadi orang-orang yang pelit berterima kasih, jarang mengenang kebaikan, itu menutup keran karunia. Bodoh. Kita bodoh kalau begitu. Kita menutup sendiri pintu karunia Allah. Kalau kita enggan berterima kasih, kita tidak tahu balas budi, kita yang menutup pintu karunia. Sekecil apapun kebaikan orang, diingat, dikenang. Kalau bisa kita punya pantangan, pantang melupakan kebaikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pantang sekali melupakan kebaikan, sehingga Siti Aisyah cemburu. Padahal yang dicemburuinya Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah wafat. Tetapi tidak tergantikan jasanya bagaimana mengantarkan Rasulullah menjadi orang yang betul-betul bisa mengarungi masa kenabian itu yang sangat berat dengan pengorbanan harta dan sebagainya. Siti Khadijah sudah wafat, tapi Rasulullah mengenang terus kebaikannya. Ayo, adik-adik, jadikan kebiasaan kita adalah kebiasaan mengakui, mengenang jasa baik orang dan membalasnya sekuat tenaga. Ini adalah akhlakul karimah dan inilah yang mendatangkan lebih banyak karunia Allah. Jadi kalau adik-adik hormat ke guru, khidmat ke guru, lebih banyak lagi ilmu yang datang, lebih banyak lagi keberkahan yang datang. Santri yang tidak tahu hormat ke guru, tidak tahu khidmat ke guru, dia macet keberkahannya, macet ilmu lainnya. Beneran? Memang begitu. La in syakartum la azidannakum. Jadi tidak ada yang membuat kita terhalang dari kebaikan selain karena kita kufur nikmat. Mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun untuk memiliki kebiasaan pantang melupakan kebaikan orang. Orang itu dulu baik sama saya. Sekarang dia jelek kepada saya. Ingat yang baiknya saja. Yang jeleknya kita maafkan. Jangan melupakan kebaikan orang. Jangan melupakan kebaikan orang. Itu akhlak. Kalau dia lagi jelek ke kita sekarang, boleh jadi karena kita yang kurang baik. Kalau dia lagi jelek ke kita sekarang, boleh jadi besok lusa jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Makanya kita jangan terpengaruh oleh keburukan sikap orang ke kita. Kita terus saja fokus kepada kebaikan orang ke kita. Itu nyaman di hati. Silakan adik-adik sekarang pikirkan orang, kejelekan orang. Jadi tenang hati kita. Enggak, berarti ada yang salah. Silahkan kenang kebaikan orang. Jadi enak hati kita. Kebenaran itu enak di hati. Dosa itu bikin gak enak di hati. Udah, kenang kebaikan, doakan kebaikan. Doa-doa juga doa baik saja. Walaupun orangnya berbuat kurang baik. Dia hutang ke kita nggak bayar. Doa yang baik.
supaya dia kuat iman, dia sehat, rezekinya cukup, akhlaknya baik, keluarganya sakinah. Bayangkan dia tidak mau bayar utang ke kita balas dengan doa baik, diijabah. Dia imannya menguat, akhlaknya baik, keluarganya sakinah. Kira-kira utang ke kita dibayar tidak? Bayar. Sekarang doakan jelek. Ya Allah, sing mencret, sing liar. Dia boro-boro sempat bayar karena dia sibuknya ke WC. Dan apa untungnya kita doa jelek kepada saudara kita? Betul? Doa baik-baik saja. Kalau doa baik, hati kita tenang. Doa jelek, hati kita tidak tenang. Doa baik Allah suka, doa jelek setan yang suka. Ya. Setan kan menginginkan kerusakan. Ayo, itulah sekilas tentang bagaimana kita menjadi ahli syukur. Yaitu melupakan kebaikan kita sebesar apapun, karena sebetulnya bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah menguji kita menjadi jalan kebaikan bagi orang, dan berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang, karena kita tahu yang baik ke kita adalah Allah, dan berterima kasih kepada orang adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pengumuman satu, saudara-saudaraku, besok di Eko Pesantren ada pelatihan, ada kajian hari Ahad minggu pertama. Silakan warga Bandung atau yang memungkinkan hadir mau ikut kajian di Eko Pesantren, silakan hadir ya. Kajian dimulai dari jam 9 pagi. Yang akan mengikuti pelatihan berkuda besok juga ada di Eko Pesantren. Saya yang bagian ngajar jam 7, setengah 8 sudah kumpul, setengah 8 mulai. Ini nomor teleponnya ya, 0813 berapa coba dek? 208103. Ayo siapa yang hafal? Surah kosong. Waduh, pintar ini ya. Semoga hafal ya. Silakan ya, 0813 208103 itu di. Kalau pagi ini bagian berkuda di Serua, di apa? Pamulang. Rekan-rekan yang mau berkuda di Pamulang silakan pagi ini ke pacuan kuda MK Stable di Pamulang. Pengumuman yang kedua, SSG Santri Siap Guna, insya Allah nanti sore berlatih, juga ikut melatih, dan besok juga latihan di Eko Pesantren ya, berkuda dan memanah. Yang ketiga, hari Senin pagi ada acara di TVRI. Boleh disimak live di TVRI Pusat jam 5 sampai jam 6 pagi pada subuh ya. Ada kajian setiap Senin sekarang ada di TV Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segeranya ada waktunya. Terima kasih para pendengar yang baik di seluruh penjuru tanah air dan mancanegara. Selamat menikmati melupakan kebaikan diri sendiri, dan selamat menikmati berterima kasih atas kebaikan orang dan membalas dan mendoakan. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Insya Allah akan berbuah tambahnya beragam karunia Allah, ketenangan, kemuliaan, dan aneka jenis pemberian dari Allah. Khusus bagi ahli syukur, yaitu orang yang pandai berterima kasih kepada makhluk yang
menjadi jalan. Terima kasih sekali lagi para pendengar yang baik, para operator, para pembawa acara, semua pemilik stasiun radio, dan yang ngurus generator, yang piket, yang tidak bisa disebutkan satu-satu, semuanya disaksikan oleh Allah. Semoga jadi amal soleh acara kita ini ya. Sekian dari AA dan silakan dilanjutkan di Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawah ma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar MK Pagi dimanapun berada dan juga jamaah Masjid Darut Tauhid yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia kepada kita dengan keberkahan-keberkahannya. Di antaranya keberkahan pagi ini yang selalu Rasul mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Maka dengan doa tersebutlah insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan ya pagi hari. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menyimak tentang bagaimana kita berterima kasih. Salah satu bentuk syukur, bukan syukur tapi syukur ya. Pakai shin besar, jangan shin kecil, karena artinya akan lain. Kalau syukur artinya terima kasih, syakaro, syukron. Kalau syukur, sakaro artinya mabok. Jadi kalau kita syukuran berarti mabok. Jadi mabok ya, kita mabok-mabokan ya. Jadi jangan syukuran Bu ya, syukuran, syukuran. Kalau sukaro itu artinya penyakit gula. Kalau sukar itu gula, sukar. Nah, kalau sukro kacang gitu ya, sukro ya. Ini mah syukur, syukron, sehingga terima kasih. Nah, syukur ini ada tiga cara. Yang pertama harus dilakukan dengan lisan. Syukur ini. Kalau kepada Allah maka alhamdulillah. Kalau kepada sesama maka ucapan terima kasih. Di antaranya syukron. Syukron. Kalau bahasa Arab. Atau bentuk doa yaitu jazakumullah. Kalau kepada laki-laki, jazakallah satu orang. Kalau banyak, jazakumullah. Kalau kepada perempuan, jazakillah. Pokoknya kalau laki-laki ke atas, jazakallah, fathah. Kalau ke perempuan itu kasroh, ke bawah, jazakillah. Yang tidak ada dalam bahasa Arab itu jazakumullah. Gitu ya. Itu mau orang Sunda pasti. Jazakumullah. Nggak ada Kang Jaja ya. Ada juga jaza, jim, zai. Jaza. Itu artinya semoga Allah membalas kebaikan. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak. Atau jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Itu jazakumullah ahsanal jaza. Ya, kalau misalkan susah pakai bahasa Arab, nggak usah pakai jazakumullah, nggak apa-apa. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan. Cukup, boleh, silahkan. Itu kalau pakai bahasa kita, karena tidak setiap orang tidak mampu bahasa Arab ya, atau lupa, bingung cara menyampaikannya. Jangan sampai salah kayak tadi ya. Yuk kita syukuran, nah, kayak gitu. Syukuran. Kan sering bahkan suka tidak tepat mengatakan ya. Contohnya, Bapak Ibu mau kemana? Ke Jakarta. Pulang pergi? Iya, bukan pulang pergi, tapi pergi pulang. Jadi pergi dulu baru pulang. Kalau sekarang kan pulang dulu baru pergi. Jadi nggak balik-balik lagi karena pulang pergi gitu ya. Nah, atau masuk ke rumah sakit, tepatnya rumah sehat. Kalau bahasa Arab itu tepat mustashfa. Artinya tempat orang sehat. Syifa dari kata syifa ya. Artinya
sehat. Mustasfa berarti tempat minta sehat, mustasfa. Kalau rumah sakit berarti tempat minta sakit, berarti ya. Baitul marid berarti ya. Jadi itu kurang tepat. Kemudian kalau berkat di kita ya. Dari mana? Dari pengajian dapat berkat enggak? Jadi berkatnya kalau di kita besek ya. Besek ataupun dus dan sebagainya. Tapi betul juga sih. Karena berkah itu artinya tambah kebaikan. Sudah tambah dapat ilmu di pengajian, dapat silaturahim, kemudian dapat besek, berarti tambah kebaikan. Artinya berkat gitu ya. Nah, jadi syukur ini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara lisan, ucapanlah kepada sesama, terima kasih atau syukron atau jazakumullah, silahkan. Kepada Allah ya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan hamdan beda. Kalau alhamdulillah berarti segala puji milik Allah, segala. Kalau hamdan itu pujian. Kalau alhamdulillah itu lil istighraq bahasa Arabnya itu ya. Ada alif lamnya lil istighraq, artinya menyeluruh ke semuanya. Tidak ada sedikit pun. Artinya seluruhnya, segala pujian, segala. Kalau hamdan pujian. Hamdan katsiran berarti pujian. Pujian saja. Tapi kalau alhamdulillah segala. Segala. Beda ya, pujian dengan segala. Kemudian yang kedua dengan cara hati. Meyakini kenikmatan datang hanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, itu kita lakukan, hati pun menyatakan bahwasanya nikmat itu datang hanya dari Allah. Kemudian yang ketiganya, anggota tubuh kita pun ikut melakukan syukur. Kita mendengar seperti hanya tausiah ini syukur, bentuk syukur. Menggunakan telinga kita dalam ibadah kepada Allah. Kemudian kita salat subuh berjamaah itu syukur. Kemudian kita ikut ngaji syukur. Kita makan dengan makanan yang halal itu syukur, bentuk syukur. Kemudian kita punya harta dipakai di jalan yang baik, yang bagus, maka syukur, syukur. Kemudian usia kita digunakan dalam mencari ridha Allah, syukur. Itu anggota tubuh kita ikut melakukan syukur begitu. Kemudian mata digunakan dalam ketaatan kepada Allah, syukur. Kaki digunakan dalam ketaatan kepada Allah, syukur. Kebalikannya kufur. Kemudian kita jalan ke tempat maksiat, nauzubillah, itu kufur namanya. Kebalikan syukur, kufur. Nah, itu diantaranya. Jadi inna hadainus sabila imma syakirau wa imma kafura. Inna, sesungguhnya kami, hadainahus sabila, kami tunjukkan kepadanya jalan. Imma syakirau wa imma kafura. Apakah dia mau syukur ataukah mau kufur? Apakah dia mau berterima kasih ataukah tidak? Dan kebalikan syukur, kufur, gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan sedikit saja untuk menambahkan tentang syukur dan kufur. Dan kufur sangat banyak juga. Baik, kalau ada yang perlu didiskusikan dan nanti ada wisuda santri PMK insyaallah lanjutan angkatan 2 ya. Kita akan diskusi. Namun sebelum itu kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan. Baik, kami persilakan sahabat MK di pagi hari ini di 022-2017-076, di 022-2017-076. Dan bagiannya sahabat MK yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Silakan sahabat MK di 022-2017-076. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 622220170776. Baik, Ustaz, sambil menantikan mungkin boleh berdiskusi dengan dari PMK, silakan. Baik. Alhamdulillah ini sudah wisuda. Di sini di Darut Tauhid wisuda terus ya, luar biasa. Jadi banyak alumni, ini udah berapa ribu nih ya alumninya. Yang penting mudah-mudahan manfaat ilmunya ya. Manfaat barokah itu yang paling terpenting. Santri itu, namanya santri itu akan bisa hidup, Bu. Akan bisa hidup itu santri. Kenapa? Karena akan diajari bagaimana bermasyarakat. Di antaranya
walaupun dia tidak kerja di perusahaan ataupun di pegawai negeri, tapi insya Allah bermanfaat minimal di DKM gitu, itu santri ya. Atau di masyarakat ibu-ibu majelis taklim pasti ada PMK, silahkan ngisi, ada tausiah nih, arisan, luar biasa. Insya Allah ada kayak gitu ya. Jadi ada hikmahnya. Maka santri ini akan bisa serbaguna, gitu ya. Akan minimal bermanfaat untuk dirinya, minimal. Lebihnya lagi nanti dengan keluarganya akan manfaat. Lebihnya lagi nanti di masyarakat. Pensiun pun akan manfaat kalau santri itu. Misalkan kerja jadi PNS, itu insya Allah manfaat. Seperti hanya nanti di lingkungannya ada DKM, pasti akan ditunjuk itu. Jadi DKM-nya, jadi rohani dan sebagainya. Nah, itu insya Allah ya. Baik, kita akan diskusi dan belajar hikmah yang sudah didapatkan di Darut Tauhid, dan mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi juga untuk yang lain yang karena usia tidak mengenal usia kalau belajar, minal mahdi ilal lahdi, dari buah ibu sampai liang lahat. Di PMK ini adalah santri masa keemasan ya, masa keemasan yang luar biasa, yang semangat belajar, yang harusnya kita sebagai yang di bawah daripada itu harus lebih semangat. Nah, kita akan diskusi dengan Ibu Sri ya, Ibu Sri, mangga Ibu Sri, kami ini ada. Nah, silakan Bu Sri, ada hikmah ataupun saran buat kami lebih baik lagi ataupun apa sajalah. Ketika saran, alhamdulillah jadi rezeki bagi kami ya. Kemudian kalau ada harapan untuk siapapun itu pun jadi rezeki insyaallah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berbagi pengalaman sebagai santri PMK di Darut Tauhid ini. Iya. Saya saat ini usia sudah lewat 65 tahun. Aduh, melewati batas Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah diberikan bonus oleh Allah. Alhamdulillah. Saya berasal dari Tangerang, Banten ya? Iya betul Ustaz. Saya mengikuti program PMK ini pada angkatan ke-16 selama 40 hari di Darut Tauhid sini di Muslimah Center. Kemudian sekarang ikut program lagi lanjutan. Kenapa saya ikut program lanjutan? Karena saya merasa semakin banyak yang saya pelajari, saya ini merasa semakin bodoh. Iya. Banyak ilmu Allah yang semakin saya harus pelajari. Sehingga waktu 2 minggu pun ini, yang lanjutan ini sudah berlalu dan saya masih merasa kurang. Subhanallah ya. Maka insya Allah nanti tanggal 20 saya ingin lanjut lagi dengan program tahsin. Amin. Dengan beberapa alumni yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada kami para santri sepuh ini untuk belajar, untuk tafakur, untuk mengintrospeksi diri. Ternyata banyak yang harus kita benahi. Bagaimana kita harus hidup yang tawaduk. Kemudian menghilangkan rasa sombong, tinggi hati, riya, apalagi ujub terhadap diri sendiri. Ya, suka mengecilkan arti kebaikan orang lain dan sebagainya. Di sini kita belajar. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menghimbau, mengajak
kaum muslimin muslimah yang berkeinginan untuk nyantri, untuk berbenah diri, untuk menghadapi masa akhir yang bahagia, amin, yang insya Allah husnul khotimah, amin, untuk menimba ilmu di Darut Tauhid sini. alhamdulillah, amin. Kemudian saran saya untuk Darut Tauhid, mbok ya diadakan pesantren khusus untuk kasepuan ini yang mukim gitu. Jadi selama ini pesantren ini tahfiz yang ada di sini. Kemudian di tempat-tempat lain adanya pesantren untuk anak-anak, untuk anak yatim, piatu dan sebagainya yang mukim. Tapi kok nggak ada yang untuk kasepuan gitu loh. Yang untuk nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah yatim ya? Yatimnya sudah lama Ustaz. Iya, terima kasih. Iya. Yang supaya kita itu semakin dekat ke Allah, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang selama ini kita terima 5 waktu di masjid, kemudian lingkungan Darut Tauhid ini yang sangat kondusif untuk beribadah, ini pasti akan banyak karena alumni PMK itu sudah lebih dari 1.000 orang. Iya. Alhamdulillah. Kalau berkenan gitu diadakan mukim untuk yang lama Bu ya. Iya betul. Untuk nenek-nenek jangan hanya yang dipikirin, jangan hanya yang muda-muda saja, yang kasepuan ini lebih butuh gitu loh Ustaz. Oh itu, insyaallah. Iya. Maaf, amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah bisa jadi ketua majelis taklim ini ya. Bisa menyampaikan, bisa bicara ya, dan banyak hikmah insyaallah. Dan alhamdulillah kami pun ucapan terima kasih bisa sama-sama dari kami bisa menyampaikan ilmu dan fasilitasi walaupun banyak kekurangan tentu ya. Karena tadi pengennya lama tapi antrian banyak begitu ya, kayak hajian ya, antrian banyak, tapi nggak bisa lama-lama hajian juga 40 hari, setelah itu kan pulang. Kalau lama-lama di sana kan repot, penuh terus di Masjidil Haram. Nah di sini pun sama Ibu ya, tempatnya sangat terbatas, kemudian juga banyak yang, nah ini belum maksimal tentu. Nah mudah-mudahan ini jadi PR buat yayasan ya, buat di pesantren Darut Tauhid agar lebih baik dan bisa memfasilitasi. Dan emang salah satu syarat mencari ilmu itu adalah tuluz zaman dalam ta'lim ta'alim itu ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saunbik an majmu'iha bibayani. Jadi salah satu cara agar mendapatkan ilmu itu 6 syaratnya itu. Di antaranya adalah tuluz zaman, harus lama belajar itu. Nah, Darut Tauhid ini memang dibuat short time, artinya pendek, karena banyak orang yang diantaranya yang sibuk ya, ada yang kantoran dan ada yang 1 minggu saja. Dan arba'in, dan ini program arba'in ini program sunnah Bu ya, arba'in namanya, karena mengikuti sunnah dalam hadis juga ada hadis arba'in, salat pun ada salat arba'in ya, kemudian juga hajian itu programnya arba'in 40 hari. Nah Darut Tauhid pun di sini ada program arba'in ya, yaitu masa 40 hari. Nah mulai jadi bekal, pasti tidak akan cukup, semakin kita menggali ilmu pasti akan kurang, semakin bodoh. Itu demikian. Ketika kita masuk SD ternyata masih ada SMP kan ya. Terus sampai S3, kalau ada S4 pasti S4 begitu ya. Dan insya Allah semua udah S3 ya. SD, SMP, SMA ya. Insya Allah. Nah, insya Allah di mana saja belajar silakan. Tidak hanya di Darut Tauhid, karena ilmu itu sangat luas. Oleh Allah ditebar di mana saja. Kalau misalkan di sini penuh, bisa ke tempat lain. Tapi bagi kami di Darut Tauhid, mudah-mudahan lebih baik lagi, bisa ada fasilitas yang lebih baik lagi, terutama tempat tidurnya. Dan kalau di pesantren seharusnya itu tempat tidurnya itu 1 kamarnya 50 gitu. Kalau kami di Lirboyo dulu tidur gantian Bu, gantian. Jadi kalau teman saya ke kamar mandi, saya rebut tuh tempat tidurnya.
Karena nyari tempat tidur susah. Jadi hanya nyimpen kitab di kamar itu sama nyimpen pakaian. Tidurnya di mana? Tinggal bawa sejadah, tidur di mana aja, di emperan masjid, di emperan kamar gitu ya. Coba kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke pesantren Sarang, kemudian pesantren Lirboyo, Sidogiri 17.000 santrinya. Kemudian kalau di Lirboyo 15.000 santrinya ya. Itu tidurnya begitu geletakan, hanya nyimpan barang. Dan tidak boleh pakai kasur dulu ya. Tidak boleh pakai bantal, nggak boleh setrika, pakai listrik, nggak boleh. Jadi ilmu sing ditirakati ora podo kalau ilmu sing ora ditirakati, itu bahasa Jawanya gitu ya. Ilmu yang pakai perih itu tidak akan sama dengan ilmu yang tidak pakai perih. Harus riyadhah, harus perih. Jadi kalau mau tidur ya gantian, kalau enggak ya bisa di mana saja, berantakan santri itu ya. Berantakan tidurnya di mana-mana. Di Al-Hadar Tauhid alhamdulillah kalau saya lihat itu luar biasa ini santri yang menak. Tapi banyak yang ngeluh kan keterlaluan itu, tidak syukur berarti ya, tidak terima kasih namanya. Nah mudah-mudahan lebih ditingkat lagi rasa syukurnya yang tadi disampaikan oleh Agim itu. Alhamdulillah terima kasih Ibu atas kepercayaannya kepada Darut Tauhid, mudah-mudahan ilmunya manfaat ya. Dan terakhir ini dari Pak Ngatno ya, Budianto. Alhamdulillah, nah, luar biasa, udah usia 74 tahun loh ya. Betul. Alhamdulillah. Bonusnya banyak ini tuh, 74 tahun. Mudah-mudahan husnul khatimah sehatnya, amin. Silakan Pak Ngatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ngatno Budiono. Asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kelahirannya di Magelang tanggal 12 Oktober 1941. Oh, ada akte Pak ya? Masih ada aktenya Pak? Alhamdulillah. Ya. Sehingga umur saya sampai saat ini kurang lebih 74 tahun. Alhamdulillah. Barokah. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Darut Tauhid yang telah menyelenggarakan pendidikan untuk membina watak manusia. Yang ketiga kalinya saya saran dan seterusnya identik dengan kata-kata Bu Sri tadi, karena saya tidak bisa meramu kata-kata yang halus dan baik, sehingga saya betul-betul isi hatinya identik dengan idem ya? Identik dengan kata-kata Bu Sri tadi. Ya, alhamdulillah. Berakhir, terima kasih sekali lagi, terima kasih, semoga khusus yayasan maupun bapak-bapak ustadz yang telah memberikan mendapatkan balasan yang lebih baik atau tercatat sebagai amal soleh dari ibu bapak sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini usia-usia yang sangat luar biasa, yang harus semangat bagi kita mencari ilmu itu ya, terutama yang masih muda-muda. Oh, masih jauh perjalanan, 1 tahun tuh lama, 1 tahun itu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ilmunya manfaat, dan pasti tidak akan cukup karena ilmu Allah itu sangat luas. Ini ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ketika dalam lautan samudra yang sangat luas. Ketika itu Nabi Khidir dan Nabi Musa ada di tengah-tengah lautan pakai perahu. Tiba-tiba ada burung ketika itu yang menancap ke lautan. Setelah itu langsung pergi lagi tuh burung. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, apa hikmah burung yang tadi itu menancap ke lautan? Nabi Musa nggak bisa jawab itu Nabi itu nggak bisa jawab. Ketika itu maka Nabi Khidir menyampaikan, wahai Musa, itulah gambaran ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah itu bagikan laut yang begitu luas, yang didapatkan oleh kita itu seperti 1 paruh saja burung. Jadi 1 paruh burung. Jadi kalau 1 paruh itu lautan begitu luas, kapan habisnya dengan paruh burung begitu. Nah, jadi jangan sampai kita
merasa puas mencari ilmu. Harus terus digali ya. Saya pun tetap mencari ilmu kemana-mana. Karena kata guru saya, ilmu yang akan kita dapatkan ketika usia dewasa itu beda dengan usia yang masih muda. Apalagi yang sudah tua. Kalau dulu kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus kuliah. Itu bisa memakai waktu yang lama. Tapi kalau sudah sepuh, sudah dewasa, itu akan dilipat. Dengan cara apa? Dengan cara bisa silaturahim. Kemudian membawa pertanyaan, berbagai pertanyaan. Kemudian datang ke majelis taklim, kemudian silaturahim, ke kiai, ke ulama. Bertanya itu bisa cepat tuh ilmu begitu. Itu caranya. Karena tidak mungkin bisa seperti hanya anak SD lagi 6 tahun begitu ya. Ada kewajiban. Kemudian juga yang kerja pun tidak mungkin seperti hanya orang yang pesantren. Ada lebih yang wajib lagi daripada itu. Itu diantaranya. Jadi bisa dilipat. Ibu bisa datang ke siapa? Ke ulama ya, berkunjung dengan membawa berbagai pertanyaan, dengan siap, itu lebih bagus lagi. Ketika datang terus silaturahim, kemudian diskusi, bertanya, itu lebih cepat lagi ilmu. Nah seperti itu Pak. Nah saya pun demikian, sering datang ke ulama, ke pesantren-pesantren, diantaranya ada tabarukan, ngambil barokahnya. Kemudian juga diantaranya juga akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan doa itu. Berkahnya dapat, ilmu dapat, doa dapat, silaturahim dapat, begitu. Itu semuanya akan diraih. Seperti dari Darut Tauhid pergi kemana, kan dulu suka ada ke pesantren ke Jawa seminggu. Ya kita keliling pesantren. Itu ilmu kita dapatkan, silaturahim dapat, kemudian keberkahan dapat. Semuanya insya Allah akan didapatkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu pun demikian. Kalau seandainya di sini terbatas, bisa silaturahim kemana, tempat-tempat mana, itu bisa dilakukan demikian Pak. Di Darut Tauhid sekitar ini insya Allah ada pesantren. Di Bandung ini banyak pesantren yang bisa dikunjungi dengan silaturahim. Di antaranya ada pesantren besar di Bandung, Al-Basyariah itu. Santrinya kalau nggak salah sekarang udah hampir 2000-an. Itu di Al-Basyariah. Kemudian ada lagi Sukamiskin, Sirna Miskin ya. Bisa silakan silaturahim ke sana. Masih ada ulama-ulama ya. Nah ini diantaranya silahkan. Mumpung lagi di Bandung Pak. Di Bandung. Bisa rombongan. Kemudian sama santri mudanya lah dipandu. Itu minta diantar ke pesantren. Bilang aja alumni Darut Tauhid mau silaturahim gitu aja. Jadi menyambungkan silaturahim itu bagus. Sangat-sangat bagus. Nah itu mungkin alhamdulillah. Dan mohon maaf tidak bisa menerima telepon dari luar ya Kang. Karena waktunya sangat terbatas ya. Betul Ustaz. Ya betul. Dan insya Allah ini ada informasi dari Darut Tarbiyah Pesantren Darut Tauhid. Kembali membuka pendaftaran Daurah Qalbiyah angkatan 61. Ini luar biasa ya. Dulu zaman saya buat daurah ini mengadop ke Timur Tengah Bu. Adanya daurah itu. Artinya singkat. Dulu ada yang 3 bulan. Kemudian alhamdulillah dibuat pada tahun berapa saya lupa, 2000 sekian. Nah sudah 61 ternyata. Udah banyak. Mudah-mudahan manfaat barokah dan bisa jadi ragi kepada yang lain ya. Jadi ragi. Pesantren mukim selama 1 bulan untuk usia 17 sampai 40 tahun. Aduh gak masuk Pak ya. Pelaksanaan tanggal 27 Oktober 2015. Kemudian program pesantren masa keemasan ya, angkatan 18. Pesantren mukim selama 40 hari untuk usia minimal 50 tahun. Minimal ada minimalnya. Pelaksanaan tanggal 5 Oktober 2015. Silahkan bisa menghubungi Darut Tarbiyah Darut Tauhid di GGR Kalong ya, Gedung Muslimah Center lantai 1. Di nomor telepon 0819 1020 1020 6060 1819 1020 6060 gitu ya, gogo terakhirnya ya 0819 kemudian berapa 1020 6060. Silahkan menghubungi Darut Tarbiyah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan minta kepada Allah ilmu yang barokah dan manfaatnya. Ketika belajar itu, ya Allah mintalah ilmu yang manfaat dan barokah. Itu yang penting. Yang penting usia yang barokah, diberikan husnul khotimah. Ini jangan sampai lupa doa-doa yang demikian. Dan harus lebih banyak lagi porsi akhirat doanya juga ya. Dan lebih banyak porsi dunia. Ya Allah sing sehat, itu dunia Bu. Tapi ya Allah jadikanlah husnul khotimah, ilmu manfaat barokah. Kemudian diberikan keriduanmu itu akhirat tuh, akhirat. Lebih banyak porsinya akhirat. Namun mudah-mudahan manfaatnya, mohon maaf apabila kekurangannya. Besok ditunggu di Eko Pesantren. Saya ngisi jam 9 tentang fikih. Habis itu agim tentang tauhid insyaallah. Mudah-mudahan bisa menggali ilmu dan silaturahim. Terima kasih. Usikum nasibitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.